Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau ngejelasin tentang biaya per klik iklan Shopee yang anti boncos. Nah, ini kaidahnya namanya kaidah Max CPC. Ini Max CPC itu adalah CPC maksimum atau bid tertinggi untuk suatu produk. Ini sebenarnya kaidah sederhana sekali. Nanti kita ikutin. Oke. Jadi Max CPC ini sebetulnya pengulangan. Jadi saya mohon maaf yang sudah pernah nonton. Ini saya mengulang lagi. Tapi saya minta tolong yang sudah nonton, apalagi yang sudah praktek, tolong komentar di bawah gimana hasilnya. Sehingga teman-teman yang lain bisa baca testimoninya, apakah ini beneran berhasil atau kendalanya apa, sehingga yang lain sama-sama belajar. Dan saya juga belajar juga, kadang ternyata ini, ternyata itu, ternyata ini. Oke, tuliskan di kolom komentar ya yang sudah praktek soal Max CPC ini. Oke, intinya teman-teman untuk ngiklan itu no tebak-tebakan dan jangan ngasal ya teman-teman. Sebenarnya tebak-tebakan boleh, untuk 1-2 kali boleh, tapi seterusnya itu harus evaluasi dari tebakan pertama, tebakan kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Itu namanya iterasi alias trial and error, tebak-tebakan di awal doang. Lalu, kaidah ini insya Allah akan akan works atau akan berguna untuk semua keyword. Jadi saya nggak bahas keywordnya apa, tapi semua apapun keyword yang teman-teman sudah riset, bid pakai Max CPC ini. Oke, kita langsung mulai. Jadi teman-teman harus punya ilustrasi seperti ini. Ini adalah bar chart namanya. Ini base price-nya teman-teman di ujung ini. Lalu di bawah itu ada seperti tanah, lalu ada angka 0. Ini alias 0 rupiah ya. Nah, ini ibaratnya adalah harga produk teman-teman. Ada 3 yang paling utama. Yang pertama tentu adalah HPP-nya berapa. Makanya saya warnain merah ya, HPP-nya berapa. Lalu gaji. Nah, kalau teman-teman yang belum punya karyawan, masih sendirian, wajib menggaji diri sendiri ya. Wajib. Namanya pebisnis kayak gitu, wajib menggaji diri sendiri. Lalu operasional ini pasti ada, yaitu kayak pulsa, internet, bensin, lakban dan sebagainya, itu harus ada. Ini namanya kan cost structure. Oke, itu yang paling umum dari jualan retail, yaitu HPP, gaji operasional. Setelah itu teman-teman bisa set profit targetnya berapa. Lalu marketing, nah ini yang mau dicari sebagai dasar perhitungan Max CPC. Lalu admin fee kan sudah jelas ya, tergantung kategorinya teman-teman, jualan fashion berapa, jualan elektronik berapa, dan seterusnya. Lalu di paling atas ini banyak orang yang belum sadar, yaitu diskon atau voucher. Ini perlu dihitung juga teman-teman, karena secara psikis untuk kita marketingkan barang kita lebih baik naik turunin diskon daripada naik turunin harga. Karena kalau orang lihat diskon itu wah lagi diskon, daripada kalau harganya naik, wah harga naik. Ya, itu beda. Makanya saya taruh di paling atas. Ini terhadap base price. Oke, sehingga dengan diskon ini ada namanya final price. Nah, di bawah ini final price karena base price sudah dikurangi dengan diskon. Final price ini jadi dasar perhitungan untuk marketplace fee, untuk pajak, dan lain sebagainya. Oke, kita praktek langsung. Jadi teman-teman harus hitung persentasenya. HPP-nya berapa? Ini saya juga kaget, masih banyak seller yang nggak tahu HPP produknya berapa. Segeralah bertaubat, karena itu penting sekali. HPP produk itu penting sekali. Langsung kita kasih contoh pakai data saya. Data saya itu HPP-nya di rata-rata di 40%. Lalu gaji, sekali lagi ya, yang masih sendirian tetap harus menggaji diri sendiri untuk mengapresiasi diri Anda sendiri dan untuk mensistemkan menjadi bisnis yang berkembang. Oke? Kalau gaji itu saya di 12%. Kalau yang baru banget mulai, saran saya juga pakai aja 12%. Lalu operasional itu saya di 8%. Sekali lagi ini datanya bisa beda ya. Ini data saya. 8% itu operasional untuk lakban, kontrakan, dan sebagainya. Lalu target profit ini bebas aja teman-teman mau menargetkan berapa target profitnya terhadap base price. Terhadap ini ya, sekali lagi terhadap base price. Ini contoh saya taruh angka 5%. Lalu marketing ini yang kita cari. Lalu admin fee kan sudah jelas ya, katakanlah 10% biar mudah. Lalu masukin diskonnya atau vouchernya tuh kurang lebih 10%. Ini biar gampang. Nah, ini sudah ditentukan, lalu cari X-nya. Nah, ketemulah X-nya itu berapa. X-nya ini adalah biaya marketing. Sudah saya hitung, itu hasilnya adalah 15%. Nah, silakan teman-teman hitung aja. Ini totalnya adalah 100% terhadap base price. Sekali lagi terhadap base price. Oke, langsung
kita coba contohin pakai produk saya. Jadi saya cobain contoh produk yang ini harganya 135.000 ya teman-teman. Ini bidnya iklan Shopee-nya Rp431. Nah, ini harganya 135.000. Teman-teman harus lakukan ke produknya teman-teman sendiri, ke produk Anda, lalu hitung satu persatu. Diskonnya berapa? 13.500. Admin fee-nya berapa? Yang terpenting adalah si ini 15 yang marketing tadi. Ini adalah saya sudah hitung Rp20.250. Jadi 15% dari 135.000 adalah Rp22.250. Yang ini yang dijadikan max CPC, perhitungan max CPC. Oke, kita lanjut. Jadi X tadi alias biaya marketing tadi itu biaya maksimal iklan supaya satu pieces terjual. Ingat ya, satu pieces terjual. Dan X itu bisa berapa klik sih? Nah, X tadi kan sudah ketemu ya 20.250. 22.500 biar gampang 20.000 ini menghasilkan berapa klik supaya satu penjualan. Nah, ini penting kita tahu conversion rate-nya. Conversion rate-nya tinggal masuk aja ke Shopee Seller Center. Lalu bisnis saya, produk, performa produk. Lalu cari produk teman-teman yang mau diiklankan tersebut. Nah, yang produk tadi itu 2,11%. Biar gampang 2% ya, biar gampang. Ini boleh pilih 7 hari, boleh pilih 30 hari, itu bebas aja, yang penting konsisten. Oke, nah ini penting tahu conversion rate-nya. Yang saya itu adalah 2%. Artinya apa? Ini adalah 2/100. Artinya 2 closing, 2 pembelian dari 100 kunjungan. Atau 1 pembelian dari 50 kunjungan. Nah, tadi pertanyaan besarnya kan 20.000 ini satu penjualan butuh berapa klik. Nah, udah ada data ini, berarti saya butuh 50 kunjungan atau 50 klik untuk satu penjualan. Nah, sudah klop, berarti saya butuh 50 klik. Berarti maksimum saya ngiklan itu per kliknya adalah 20.250 dibagi 50, sama dengan hasilnya itu 405. Inilah namanya max CPC. Nah, insya Allah dengan kaidah ini nggak akan boncos. Karena apa? Karena ngikutin data si produknya teman-teman. Oke, makanya tadi kalau data saya tadi ini 431 karena ada perbedaan angka-angka yang ini ya. Ini angka-angka yang tadi saya biar mudah aja, aslinya nggak segitu. Nah, sehingga rumusnya itu max CPC adalah budget marketing si produk tersebut dikalikan conversion rate-nya. Nah, kalau yang baru gimana? Yang baru, produk launching baru, saran saya pakai conversion rate 2% atau conversion rate rata-rata tokonya Anda. Atau kalau baru banget ya udah anggap aja 2% lah. Oke, nanti cobain, nanti ulangi perhitungan ini minimal seminggu sekali, minimal seminggu sekali. Kalau lebih cepat dari itu jangan, karena apa? Karena datanya masih belum terlalu bagus. Seminggu sekali diupdate lagi max CPC-nya berapa. Karena apa? Karena conversion rate pasti berubah. Ini selalu berubah setiap waktu, pasti berubah. Lalu admin fee tetap, operasional kan tetap berubah dan seterusnya. Ini harus dihitung ulang lagi sehingga ketemu max CPC yang baru. Hati-hati ketika nanti big campaign kayak Ramadan 11-11, 12-12, conversion rate kemungkinan besar akan naik tinggi sekali. Itu mengacaukan perhitungan max CPC, itu jangan dipakai. Jadi pakainya conversion rate di hari-hari normal. Oke, lalu nah pertanyaannya, gimana kalau hasilnya kurang dari Rp200? Nah, ini memang banyak pertanyaan soal ini. Solusinya sebenarnya cuma 3. 1, naikin harga. 2, naikin conversion rate-nya sehingga max CPC-nya jadi naik. Atau perbanyak produk. Nah, perbanyak produk jadinya cross-selling. Jangan jualan satu produk yang marginnya tipis itu doang. Oke, mudah-mudahan paham. Sekali lagi, yang sudah praktek tolong komentar di kolom komentar di bawah hasilnya kayak gimana, biar saya juga evaluasi apakah materi ini pas atau tidak pas buat teman-teman. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.